Baik, kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Kiai Haji Arwani Faisal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita sedang berbicara tentang uzur syar'i bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Tadi baru satu yang disampaikan oleh Pak Kiai Arwani, yaitu yang dikatakan uzur syar'i ketika perjalanan yang ditempuh selama 3 hari. Nah, ini apalagi yang bisa dikatakan masuk sebagai uzur syar'i meninggalkan sholat Jumat? Ya, 3 hari tanpa malam, bila lailah. Jadi pagi setelah terbit matahari sampai sore sebelum terbenam matahari. Itu terhitung yaumun wahid. Satu hari. Satu hari. Okay. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan 3 hari. Gitu. Namun fuqaha dalam lingkup mazhab Asy-Syafi'i mencukupkan dengan waktu 2 hari. Jadi 2 hari tanpa malam. Maksudnya tanpa malam? Artinya dari pagi sampai sore tanpa malamnya. Nah, 2 hari berarti 2 kali. Gitu. Masirota yaumaini bila lailah muta'atilain. Artinya perjalanan 2 hari yang seimbang, ya antara hari pertama kedua seimbang, gitu ya, dari pagi setelah terbenam matahari jam 7 misalnya, atau jam setengah 8 sampai sore jam 5 atau setengah 6 gitu kan, itu dihitung 1 hari tanpa malamnya. Contoh perjalanan seperti apa itu? Nah, lebih jauh fuqaha menghitung perjalanan berapa jaraknya, berapa kilometer gitu kan. 16 farsah, ya, sittata asyar farsahon, 16 farsah. Satu farsah ini hitungannya sama dengan 5,544 kilometer. Tinggal dikali 16. Ya. Okay. Berarti maksudnya ini 5 kilometer plus separuh, plus setengah, 5,5 kilometer lebih sedikit. Itu satu farsah. Satu farsah. 16 farsah berarti kali 16, ya sekitar 88, sekian kilometer gitu kan, perjalanan itu. Nah, itu untuk kondisi dulu. Dengan hitungan masafah, jarak tempuh, dengan hitungan kilometer, ya, jarak tempuh itu untuk sekarang ya nggak cocok, gitu. Jakarta Cikampek, tol Jakarta Cikampek saja sudah 100 kilometer kan. Kalau pakai mobil 1 jam, agak macet 1,5 jam, macetnya agak parah ya 2 jam, gitu kan. Kalau parah bener bisa 3 jam lebih itu. Itu kalau ada pulang lebaran, gitu kan. Jadi untuk hitungan masafah tidak cocok untuk kondisi sekarang, gitu. Ke Surabaya hanya 1 jam 15 menit, kan? Gitu. Yang lama malah nunggunya 2 jam sebelumnya, kita harus sudah nunggu di bandara, check in kan, gitu. Jadi kalau perjalanannya kan hanya 1 jam 15 menit. Kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4, ya mungkin 12 ya bisa dilaksanakan untuk meninggalkan Jum'ah. Nah, itu udzur syar'i. Bahkan sholat jamak qashar, gitu kan. Bahkan meninggalkan puasa Ramadan, gitu kan, karena perjalanan jauh. Nah, sekarang yang jadi patokan, yang jadi prinsip adalah masyaqqah. Ada masyaqqah, ada kesulitan, ada rasa berat untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu. Maka boleh,
gitu. Meninggalkan sholat Jumat Oh gitu. gitu. Iya, iya. Boleh meninggalkan puasa Ramadan, boleh sholat jamak dan Qashar. Qashar, qashar iya. Itu gitu. beberapa kemudian ada lagi nggak hal-hal lain? Misalnya kalau misalnya gini, saya pernah lihat juga teman saya mau berangkat hujannya besar, lebat, itu apakah termasuk juga? Hujan lebat yang sekiranya ada masyakoh Kesulitan. boleh. Kalau tidak ada masyakoh tidak boleh. Oh, tetap harus Ya, jalan ya. meskipun mungkin kalau kita buka di Maraji'ul Kutub Al-Fiqhiyah, referensi kitab-kitab fikih menyatakan boleh. Pokoknya disebutkan mator, hujan. Hujan. Wah, Meskipun hujan kecil. ringan atau gerimis ya boleh meninggalkan Jumatan. Menurut saya nggak boleh. Iya. Tidak bisa difahami secara mujmal. Mator berarti hujan Hujan. lebat atau hujan ringan yang disebut gerimis. Nggak bisa gerimis. Gitu. Karena prinsipnya adalah masyaqqah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Iya. Allah tidak menjadikan agama bagimu kesulitan. Betul. Jadi dalam melaksanakan syariat Islam tidak ada kesulitan. Kalau ada sulit, maka kesulitan itu Menjadi membuka kelonggaran. rukhsahnya ada Ya. ya. Dengan kesulitan diiringi dengan rukhsah ya. Iya, ada rukhsah, ada keringanan. Dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Iya. Kesulitan, hal-hal yang berat itu mendatangkan keringanan. Ya. Nah, belakangan ini atau sekarang ya masih ya dalam kondisi pandemi ini. Ini bagaimana nih umat Islam kan makin kesini alhamdulillah ya situasi sepertinya sudah sangat mendukung. Masjid Istiqlal pun sudah dibuka untuk sholat Jumat gitu. Nah, apakah pandemi juga menyebabkan atau masuk dalam uzur syar'i? Okay. Pandemi bisa saja masuk uzur syar'i, tetapi untuk sekarang tidak bisa dikategorikan itu uzur syar'i meninggalkan sholat Jumat. Gitu. Awal-awal itu masjid tutup. Iya. Ya. Tutup karena ada ketakutan betul. Ketakutan yang penyebaran COVID-19 sangat cepat ya, terasa waduh. Orang khawatir betul. Ahli-ahli kesehatan juga memberikan peringatan. Yeah. Jangan sampai berdekatan. Penyebaran COVID sangat cepat dan membahayakan gitu kan. Dan banyak sekali kan saat itu orang meninggal karena COVID, 2 hari, 3 hari di rumah sakit wafat dan seterusnya gitu. Nah, kondisi penyebaran yang sangat kuat bisa menjadi uzur sholat Jumat. Kondisi sekarang trennya sudah mulai menurun. Artinya mulai kehidupan sehari-hari masyarakat sudah membiasakan hidup sehat, ya, memperkuat stamina atau imun gitu kan. Apalagi juga adalah obat-obat ya, meskipun itu temuan-temuan tradisional gitu ya. Untuk pencegahan ya. Bisa paling tidak pencegahan COVID-19. Apalagi vaksinasi juga sudah mulai berjalan. Iya, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau tapi dengan syarat Jumatan, sholat Jumat itu harus menjaga jarak. Gitu. Itu yang penting ya. Nah, yang penting menjaga jarak. Alhamdulillah di beberapa masjid kalau Jumatan saya perhatikan, saya buktikan, alhamdulillah jarak ya 1 meter gitu kan. Sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan harus diikuti. Iya. Tapi jangan terbalik, nanti giliran foto-foto malah dia nggak jaga jarak. Giliran sholat jaga jarak, foto-foto dempet-dempetan. Nah, kemudian ada juga yang beralasan gini Pak Kiai, ada orang yang saya nggak mau ke Jumatan karena saya punya penyakit yang menularkan ini. Punya penyakit yang dari dulu sudah diindikasikan untuk bisa menularkan kepada orang lain. Apakah ini juga menjadi uzur syar'i? Ya,
Orang yang punya penyakit yang bisa menularkan ke orang lain, yaitu menjadi udzur syar'i. Karena bisa membahayakan orang lain, Orang lain, ya. gitu kan. La dharara wa la Wala dirara. dirara. Rawahu Daraqutni, gitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang membahayakan seandainya melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat menjadi udzur, dalam arti boleh ditinggalkan, gitu. Iya, iya. Misalnya ketakutan karena ada angin puting beliung, gitu kan. Bencana ya. Rumah-rumah saja atapnya sebagian sudah pada roboh, berjatuhan, gitu ya. Pohon-pohon berjatuhan. Sementara tempat lewat dia ini berdekatan dengan pohon-pohon, gitu. Ditunggu, nyatanya angin terus kencang, khawatir, ketakutan nanti kalau ada bahaya, boleh meninggalkan sholat Jumat. Baik, ini sudah ada beberapa nih, Gitu. kalau Evi catat nih. Ada lagi nggak hal lain yang termasuk udzur Ya, syar'i? masih banyak sebenarnya, tapi dalam satu prinsip, setiap yang membawa masyaqqah itu menjadi udzur syar'i sholat Jumat. Baik, baik. Ini menjadi catatan tersendiri ya, yang memiliki nilai masyaqqah tadi, ini menjadi udzur syar'i dalam sholat Jumat. Baik, Pak Kiai, ini sayang sekali waktu sudah habis nih. Oh, habis ini ya? Sudah habis. Aduh, ya Allah. Tapi alhamdulillah nih, kalau boleh Evi catat, ini ada beberapa alasan ya yang menjadi udzur syar'i, yaitu dalam perjalanan yang cukup jauh. Kemudian terjadi hujan lebat ya, lebat selebat-lebatnya sehingga menghalangi orang sulit, masyaqqahnya lebih tinggi di situ ya. Jalan Kemudian, berlumpur misalnya. Kemudian pandemi, kemudian juga penyakit yang menularkan, dan juga bencana alam ya yang menyulitkan orang untuk berjalan gitu. Nah, ini adalah sebagian hal-hal yang masuk dalam udzur syar'i orang meninggalkan sholat Jumat. Tapi jangan pernah memiliki alasan yang dibuat-buat ya, sehingga dengan mudah meninggalkan sholat Jumat. Baik, terima kasih Pak Kiai Arwani. Terima kasih juga pemirsa untuk kebersamaan Anda. Ini merupakan sebuah pencerahan untuk kita semuanya. Saya Elvi Hudria mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.